Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update ya teman-teman ya. Update informasi lagi di kali Gabus, anak kali Bekasi ini. Nah ini sebelumnya di sini tuh banyak beton-beton berdiri di atas kali teman-teman. Jadi nggak hanya bangunan semi permanen, tapi juga beton cor yang sudah ada di atas kali. Nah ini sudah ada penertiban dan teman-teman bisa lihat sendiri bahwa kalinya ternyata lebar ya, kalinya ternyata luasnya ini bisa menampung beribu-ribu kubik air tentunya. Nah inilah gunanya gubernur yang berani teman-teman ya. Semua orang mungkin bisa menjadi gubernur, tapi tidak semua orang bisa berani mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan, terutama yang ada di berantaran kali Gabus ini teman-teman ya. Nanti mungkin mudah-mudahan ya semua kali yang ada di Jawa Barat akan dibereskan, akan dibersihkan oleh gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi. Jadi masyarakat juga mendukung program-program dari Kang Deddy Mulyadi ini ya. Masyarakat juga antusias dan merasa senang, bahkan ada yang merasa bahwa baru kali ini ya Jawa Barat punya gubernur katanya. Wah ini kan sangat ini sekali ya, berarti Kang Deddy ini berarti sampai ya sampai. Nah ini sebelumnya kali-kali ini itu berdiri kokoh banyak bangunan ya teman-teman, bangunan liar tentunya, dan pohon-pohon yang mulai tumbuh di sungai atau di kali. Jadi awal kenapa ada banyak bangunan ini ya karena tadi ada pendangkalan sungai, terus ada penggarap yang mulai mengalihkan fungsi garapannya ya teman-teman, mulai mengalih fungsikan ya dengan dijual belikan. Jadi untuk lokasi-lokasi yang ada di berantaran kali Gabus ini ternyata dijual belikan, dan bahkan ada yang mengaku 1 meter itu harus membayar 1 juta. Bayangkan jika di belantara kali Gabus ini ada 20 meter, maka dikali 1 meter kan ada 2 miliar teman-teman. Wah berarti ini menjadi bisnis yang sangat-sangat menggiurkan ya. Makanya lah ya Kang Deddy terjun, dan ini sudah terungkap tentunya. Jadi ada jual beli lahan ya atau alih fungsi garapan yang dijual belikan dengan per meternya ini 1 juta. Nah ini seperti yang sudah dikabarkan ya teman-teman ya, ada bapak-bapak yang membeli per meternya itu 1 juta, dan beliau membeli 7 meter ya, ini dia mengeluarkan 7 juta, dan ini nanti kena gusur, rumahnya dirobohkan, dan nanti ada pergantian yang mungkin secara pribadi oleh Kang Deddy. Itu hitungannya seperti apa tentunya Kang Deddy yang lebih tahu. Kalau dihitung atau dianalisa secara umum itu tentu tidak tepat ya, atau tidak boleh ketika uang negara diberikan kepada pihak yang melanggar aturan negara itu sendiri. Contoh, setiap warga negara kan dilarang mendirikan bangunan di belantaran kali. Lalu ada orang yang mendirikan di situ dan kena gusur, harusnya orang itu yang kena denda, bukan pemerintah yang mengeluarkan kompensasi atau ganti rugi atau membayar. Ini sebenarnya keliru, tetapi demi kesejahteraan semuanya, demi percepatan dari penanganan bencana banjir, maka mungkin ada hal-hal yang di-shortcut ya atau dipotong. Nah itu kita tidak tahu, yang tahu tentu Kang Deddy itu sendiri yang pengalamannya sudah luar biasa. Mungkin analisa beliau melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari ketepatan, kecepatan ya, dari fungsional, karena beliau kan sasat banget teman-teman ya. Lihat saja belantaran yang sebelumnya penuh dengan bangunan ruko-ruko dengan cor-cor ya, ini sekarang sudah rata, bahkan sudah menjadi kali kembali atau anak-anak sungai yang di Bekasi ini. Nah inilah fungsinya kali ini. Jika dikembalikan ke fungsinya, maka ya saya akan mengurangi banjir, yang minimal mengurangi banjir. Efek bagusnya ya meniadakan banjir lagi. Jadi kalau spot-spot atau lokasi yang sudah langganan banjir, ketika
ada pengerukan kali atau sungai, terus pelebaran kali atau sungai. Nah, ini akan berdampak bagus tentunya. Sebenarnya ada yang netizen yang komentar ya, ngapain diganti rugi, rugiin negara 2 kali. Sudah dia yang melanggar, kita masih harus mengganti ke orang yang melanggarnya. Nah, bahkan ada yang bilang seperti ini, kalau tidak mau dirobohkan bilang saja sama yang kemarin kebanjiran ya. Sama yang kemarin kebanjiran suruh bongkar pasti dia akan berbondong-bondong bongkar bersama-sama, karena dampak dari pembangunan liar yang ada di belantaran kali menyebabkan penyempitan kali ya, terus aliran air jadi tidak lancar dan dia meluap atau melimpah ke perumahan-perumahan warga. Maka yang berdampak tadi tentu akan dengan senang hati membersihkan sungai seperti itu kata netizen yang komentar. Apapun itu tentu pemimpin lebih tahu ya masalah-masalahnya teman-teman. Makanya lah ya ada yang sudah dibangun beton ya, terus jalannya jadi macet, kalau musim hujan airnya melimpah kemana-mana teman-teman, termasuk melimpah ke jalanan. Nah, inilah yang eh, merugikan semuanya. Jadi kita yang tadinya lewat jadi banjir, ekonomi jadi terputus, ruginya itu semakin besar. Mungkinlah sudut pandang ini yang dilihat oleh Kang Deddy untuk mengganti rugi dengan uang yang tidak sedikit tadi, bahkan melebihi dari apa yang para pelanggar warga yang melanggar tadi yang mendirikan di belantaran kali. Nah, kalau terjadi bisnis ya, jual beli garapan atau apa namanya ya untuk mendirikan rumah tinggal atau usaha yang ada di belantaran kali, tentu satu salah. Nah, ini saya ingin melihat perkembangan ke depan ya. Apakah ada tindak lanjut, apa hanya memaafkan atau di mana orang itu lahan negara kok dijual, tentunya seperti itu teman-teman ya. Nah, update terus ya teman-teman ya, untuk alat beratnya itu dalam pantauan kali ini itu masih tahap mungkin istirahat ya, atau menunggu apa ya, untuk sisa pembuangan puing-puing ini sedikit lambat ya, mungkin karena ada masalah di kendaraannya, di alat beratnya, atau memang lagi istirahat ya, kita kurang tahu. Yang jelas ini puing-puing masih berserakan di pinggir jalan teman-teman ya. Jadi nanti kalau seperti ini tindakan dari Gubernur Jawa Barat ya teman-teman ya, Jabar Istimewa slogannya yang baru sekarang, itu bisa menjadi percontohan. Jadi bisa kali-kali atau sungai-sungai yang ada di Jawa Barat menjadi bersih, menjadi indah, tertata rapi ya teman-teman, yang nyaman untuk malah mungkin menjadi tempat wisata warga yang ada di sekitar. Itu juga tidak menutup kemungkinan, karena eh, mungkin kalau untuk pelebaran, pembersihan mungkin itu yang sifatnya sementara atau permulaan. Tapi saya pikir Kang Deddy ini punya resep khusus ya untuk penanganan pasca normalisasi sungai ini. Mungkin dengan cara pemberian mesin atau apa ya, yang agar pengolahan sampah cukup dilakukan di desa masing-masing. Jadi tidak sampai ada yang membuang sampah di belantaran kali. Cukup sekian ya teman-teman, kita sambung di lain video.